3, 2, 1, 17.2 TV. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang, terima kasih kembali lagi ke 17.2 TV, TV ya. ya. Halo guys. Halo guys. Duh, wis tuwek guys-guysan barang. Masya Allah. Untuk guys itu karena tuwek kan, pemuda. Pemuda. Iya. Sibuk apa Pak sekarang? Ya, kebetulan sampai sekarang kan masih dikasih amanah untuk mengelola sekolah ya. Jadi ya mayoritas waktu masih konsentrasi ke sekolah. YB 17.2 Malang. Jadi masih fokus di 17.2 ya Pak ya? Wajib Pak, Wajib, karena ya? memang Amanah ya? amanahnya seperti itu ya. Iya. Komitmen Pak. Ini Pak, ada satu hal yang menarik yang mau saya bahas sebenarnya ke jenengan siang ini. Setahu Serius saya, loh, serius. loh kok lah, saya terus nyantai ya. Iya. Setahu saya ini kan Bapak backgroundnya kan profesional Pak. Iya. Ya. Bisa minta tolong dijelaskan mungkin Pak, maksudnya profesional di bidang apa gitu? Jeru ya. Ya baik, terima kasih. Iki saya manggil apa ini? Haris saja ya. Iya. Oke. Gini Haris, betul bahwa saya itu memang backgroundnya entrepreneur ya, pengusaha bisnis. Beberapa bidang bisnis memang sempat sudah saya laksanakan ya, mulai dari membuka PJTKI, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, tahun 2000-an, kemudian juga buka bisnis listrik. Jadi listrik itu ada asosiasinya di Indonesia ini. Saya masuk di Paklina, Persatuan Kontraktor Listrik Nasional. Ya, jadi sebenarnya teman-teman PJTKI itu juga banyak yang sampai sekarang masih eksis, tapi saya sudah memutuskan untuk tidak lagi bergelut di bidang listrik. Kenapa Pak? Apa? Prospek bisnis sekarang itu kan berkembang, jadi yang ya banyak problematikanya lah. Dinamika dinamiknya. Yang pasti kalau program pengiriman tenaga kerja itu kan biaya tinggi pasti, dan problematikanya makin banyak. Tapi yang pasti passionnya aja yang mungkin yang belum ya. Passionnya yang belum. Ya, karena ngirim TKI itu kan manusia itu kan berat baris. Iya. Jadi problematikanya tinggi sekali. Ya banyak sekali di Malang ini. Pak Bagus di Papa Biru itu juga dulu sejawat juga. Kalau di Paklina Persatuan Kontraktor ini saya 2017 kemarin saya masih sekretaris kontraktor listrik sampai sekarang. Kebetulan ketua Paklina Persatuan Kontraktor Listrik itu Pak Nur Mukhlas, sekarang direktur utama PDAM Kota Malang. Salam Mas Mukhlas, direktur PDAM ini. Ya, yang lucunya ini pada saat saya jadi ownernya PJTKI, buka CV jadi direktur, kok gak pati ono sing keislamat ya, begitu jadi kepala sekolah di keislamat. Rada ono perbedaan sosiologi bener itu. Tapi oke lah, itu memang pandang masyarakat ya. Iya. Saya jadi direktur kan sing nyalami. Jadi kepala sekolah nyalami, berarti itu mungkin agungnya pendidikan di Indonesia ya. Meskipun sajane lek secara ekonomi ya Kak Jauh lah perbedaannya. Saya gak ngomong ngono lah, sing ngomong sampai nih. Tapi karena komitmen saya jalani gitu. Iya. Berarti intinya Pak Rian ini dari profesional lama berkecimpung, terus akhirnya tiba-tiba terjun dalam dunia pendidikan, tapi sebenarnya ya gak kosongan jatuhnya membawa. Maksudnya begini, orang lapangan yang membawa segala macam pengalamannya diterapkan dalam dunia pendidikan. Ya, kan seperti yang kita tahu pemerintah kan salah satu slogannya adalah SMK apa? Bisa kerja ya Pak ya? Bisa kerja, bisa kuliah ya. Otomatis kan itu membutuhkan guru atau tenaga pengajar yang benar-benar mengerti di lapangan itu seperti apa gitu. Ya, sebenarnya bisa diterapkan sih, bisa kolaborasi ya. Sangat bisa ya. Ya. Apalagi SMK sekarang ini kan
dengan programnya revitalisasi dari Pak Joko dan sebagainya itu kan memang harus inovasi kreasi. Apalagi kepala sekolahnya ya harusnya tough, jiwa kewirausahaannya harus tangguh dan sebagainya. Sebenarnya ya betul itu tadi. Contohnya kalau misalkan di PJDKI dulu tuh ya, saya tuh tahun berapa itu, tahun 2004 saya sudah kerjasama dengan Radio Patria Blitar di Lumajang juga, saya membesarkan itu. Jadi ngomong TKI tahun dulu saya eling-eling Rotor Indes Fusjidin itu TKI daftar dewe tak kayak TV 14E. Zaman dulu ya. Zaman dulu kayak rice cooker. Seperti itulah. Tapi kan kemudian pengulangan ini. Tahun 2003 2004. Pendidikan kan sekarang seperti itu modelnya, koyok model 3W. Marketingnya sistemnya kan begitu ya, main tembak gitu. Ini kan pengulangan sebenarnya. Itu yang saya maksud pertanyaan tadi itu bahwa sebenarnya kombinasi itu penting memang, apalagi kalau kita berangkat dari entrepreneur sebenarnya ya. Yang sudah kita lakukan itu bukan barang baru sebenarnya ya, semuanya kita sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu. Kalau kemudian saya masuk di pendidikan ini kan sebenarnya ketidaksengajaan. Jadi pada saat itu kan saya bekerja di Surabaya, freight forwarder, jadi kargo, kemudian tapi saya berhenti, kemudian saya bikin topeng Malang seperti ini. Ini bondo saya untuk kuliah. Dia kata aja Pak. Bondo saya untuk kuliah ini. Topeng Malang. Jadi kerajinan khas Malangan. Kenapa saya sebut khas Malangan ya karena gak melulu topeng tok, tapi ada kenedes dan sebagainya. Ini makanya pengulangan. Sekarang rata-rata sekolah kepingin membesarkan topeng Malang dan sebagainya. Ini saya sudah bermain di tahun 91 saya sudah bermain ini. Itu di kamera kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, sip. Bahkan 94 sampai 2000 saya ini menjadi vendornya Sarina. Satu-satunya miniatur topeng Malang yang disarannya punya saya nih Jan Art. Nah, ini kan pengulangan ya, hidup ini pengulangan. Nah, pada saat itu, pada saya nopeng membuat topeng miniatur ini kan. Kemudian adik saya waktu dia ngajar di SMK YB 17, kemudian beliaunya juga karena kesibukan tidak bisa, ada kekosongan. Saya ditawari masuklah akhirnya. Jadi sebenarnya ketidaksengajaan. Akhirnya saya jalani. Cuman karena saya sudah terlanjur untuk tidak menekankan faktor ekonomi keluarga itu di sekolah, ya saya akhirnya tidak bisa maksimal. Tapi saya orangnya kan quality time. Meskipun ngajar 1 jam kurang, tapi pada saat di YB 17 Malang itu ada event, nah, saya selalu mengupayakan untuk siap backup urusan dan sebagainya. Itu kan bahkan saya sempat waktu itu berkenan untuk mengundurkan diri ya. Cuman karena mungkin masih diperlukan, akhirnya saya bertahan meskipun dengan keterbatasan waktu. Tapi sekali lagi saya quality time. Nah itulah awal mulanya saya masuk. Makanya kenapa pada saat saya itu banyak ditawarin saya tidak mau. Karena waktu saya memang nggak ada, karena saya banyak bisnis waktu itu. Buka 2-3 perusahaan sekaligus. Kalau anak buah datang cuman ke sini tanda tangan situ aja, gaya tok waktu itu ya. Gaya tok kayaknya. Ya, tapi itu facts nyata. Iya. Makanya kalau misalkan kemudian berkiprah di pendidikan itu pilihan. Saya pikir kenapa tidak untuk mengabdi ya. Kalau perkara ekonomi itu kan bisa sambil jalan tidak masalah. Tapi intinya pada saat kita ini masuk di pendidikan, kenapa saya tadi menolak ya karena satu waktu, kedua saya itu bukan dari pendidikan murni, saya dari sastra. Kenapa? Makanya begitu saya itu ditawari saya tidak mau. Kan biar mahasiswa baru yang lulus dari pendidikan, nah biar itulah yang, tapi tidak tahu dalam perjalanannya menggelinding gitu aja. Akhirnya ada kesempatan di salah satu universitas di Malang, ada kesempatan terakhir untuk Akta 4, saya ngambil Akta 4 sehingga pada saat itu ya Pak ya. Betul. Sehingga akhirnya kalau Akta 4 itu kan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi kalau di pendidikan. Kalau tidak di pendidikan nggak ada itu sertifikasi. Jadi ada tambahan tunjangan pendidikan. Itu harus melalui sertifikasi dan salah satunya syaratnya adalah Akta 4, Akta pendidikan. Nah, gitu. Sekarang kan Akta 4 sudah nggak dipakai lagi ya Pak. Nggak ada sekarang Akta 4 ya. Berarti kalau dihitung Pak Rian ini ngajar dari tahun berapa Pak? Kalau ngajarnya masih lebih dari 20 tahunan ya.
96, Solo 96 saya masuk. Ya. 96. Itu kalau kredit rumah lunas. Mantap. Puluhan tahun. Kenyataannya sih kontrak. Cuma yang saya ini guyon guys. Cuma yang saya heran Pak ya, 20 tahun lebih istilahnya nancep di sini. Kenapa kok nggak nyabang di sekolah lain mungkin? Waduh. Legend berarti awai. Ibarat Mobile Legend wis mitik iki. Nah, di sepak bola di Indonesia kayak Bambang Pamungkas Persija. Legend nih. Sepanjang hidupnya nggak pindah di klub lain, cukup di Persija. Legend ya. Berarti saya masuk legend ya, Pak? Legend. Mantap guys, ya legend guys. Nggak, guyonan ya guys. Cuman begini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ini kan karena di YP2 ini cuman 1 jam kurang. Karena saya harus berbisnis, bagaimanapun saya harus memberikan pembelajaran kepada anak buah karyawan agar mereka itu disiplin, terutama masuk kan waktu itu ceklok ya. Masuk bosi telat terus ya kan, ya gak memberikan contoh yang baik, maka saya waktunya berkurang di pendidikan. Itu yang pertama. Ngatur waktu saya untuk berbisnis sudah susah. Yang kedua, saya kan bukan dari background pendidikan, maka saya ngasih peluang kepada lulusan-lulusan baru yang notabene memang dari IKIP, dari keguruan itu untuk bisa masuk. Makanya saya tidak mau ditawarin itu. Pernah memang beberapa kali ditawari sekolah lain untuk mengisi jam, tapi saya tidak mau. Alasannya tadi itu dua, ya memang waktu nggak ada. Kedua, saya bukan dari pendidikan. Bahwa kemudian saya akhirnya sampai sekarang ada unsur pendidikan karena ikut akta 4, nah itu menggelinding aja. Just go with the flow. Seperti itulah kurang lebih. Just flowing. Ya, ini hal yang agak menarik Pak yang saya lihat. Bagaimana panjenengan bisa berada di posisi top di institusi sekolah, dalam hal ini kepala sekolah ya. Itu apa Pak? Jeru-jeru tok pertanyaannya. Apa rahasia dan bagaimana panjenengan bisa melewati itu semua? Ya. Sebenarnya sih hidup itu ya emang perlu direncanakan, cuman kan bagaimanapun apa ya, saya menyitir istilahnya dari Yayasan Pendidikan 17 Jatim ya, Pak Joko. Pak Joko, salam Pak Joko. Itu pernah menyampaikan, saya tertarik satu kalimat yang disampaikan Pak Joko ini. Dilalah kersaning Allah. Itu menurut saya kan kalimat yang menarik. Dan itu bisa berlaku umum, tidak hanya berlaku di sekolah maupun ya artinya enggak hanya di sekolah tapi di luar juga bisa. Dalam kehidupan sehari-hari lah. Ya, artinya saya sendiri tidak merencanakan dan harus merencanakan ke sana karena bagaimanapun kan saya sampaikan di awal tadi, saya itu tidak ada background pendidikan sebenarnya. Justru saya banyak di entrepreneur, di wirausahawan. Cuman tidak tahu dalam perjalanannya kok kemudian akhirnya sampai pada tahap kemudian berlama-lama di pendidikan. Nah ini just go with the flow. Saya mengalir aja. Dilalah kersane Allah. Nah cuman maksud saya begini, apakah itu di pendidikan maupun di luar pendidikan, seyogyanya hukum positifnya itu kan manusia harus selalu mengasah diri ya. SDM-nya harus terus ditingkatkan di semua level. Kan itu menurut saya wajib. Sebagai manusia berlakulah kafah atau syariatnya. Harus total. Kalau kita bekerja penuhi dengan cinta. Lah cinta ini tadi yang kalau ngomong kafah itu total. Ya, belajar yang sesungguhnya. Apapun itu dipelajari. Karena dengan belajar itu tadi secara tidak sengaja si pribadi tadi sudah pasti nanti SDM-nya akan meningkat. Kalau orang cuman misalkan bekerja di pendidikan jadi guru, kemudian masuk mengajar, kemudian ngasih PR, ngejakan tugas dan sebagainya, tidak ada pembelajaran lebih lanjut, itu kan kurang cintanya. Kafahnya kurang, totalnya kurang di semua level. Kalau saya ibaratkan di dunia pendidikan itu seperti ini Haris. Kalau di pendidikan ada jenjang, misalkan mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian ada kakomli, kaprodi,
ada wali kelas, ada guru dan seterusnya. Itu kan hierarkis di pendidikan. Kalau misalkan itu guru, ya berarti harus berurusan dengan siswa. Kadang-kadang berurusan dengan wali murid. Kalau misalkan muridnya memang terkendala. Tapi paling tidak kan siswa kalau dari guru itu siswa tugas. Kalau kemudian circle yang lebih luas lagi wali kelas. Wali kelas tadi tidak hanya ngajar perkara siswa, tapi juga wali murid. Kalau ada siswa bermasalah, wali murid berkewajiban untuk memfollow up. Jadi circle-nya lebih luas lagi. Kemudian kalau jadi kaprodi atau kokomdi lebih luas lagi, tidak hanya head to head dengan siswa, guru, kemudian wali murid, tapi juga dunia industri, kakomdi, kaprodi. Demikian juga nanti wakil kepala sekolah, lebih luas lagi circle-nya. Circle tadi itu kan harus dipelajari, diajari. Gak mungkin saya logikakan seorang kepala sekolah kemudian level SDM-nya selevel guru, itu kan gak mungkin, gak mumpuni. Hukum positifnya itu menurut saya tidak masuk. Nah, level-level itulah yang seharusnya di baik itu pendidikan maupun di luar pendidikan. Saya serius menio ini. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Apa-apa. Ini kan katanya Haris tadi itu termasuk pemuda-pemuda di luar sana di lain pendidikan. Ini kan berlaku umum. Ya. Dimanapun Anda berada, ya sejujurnya Anda itu meningkatkan potensi diri. Kalau bahasa klisenya do the best itu loh. Do the best itu melakukan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu seperti apa kan begitu pertanyaannya. Ya paling simpel itu tupoksi, tugas pokok fungsi masing-masing. Misalkan wali kelas, ya ambil ilmu wali kelas itu semaksimal mungkin. Kalau sudah merasa mentok, cari ilmu yang lain. Sehingga terus meningkat SDM ini. Gitu. Bekerja jangan ABS asal Bapak senang. Di perusahaan, wis ono bos, waduh ketok kerja. Kan bos maca koran. Ndelok HP. Itu kan bukan pribadi yang do the best. Makanya menurut saya do the best itu menjadi penting sebagai pribadi. Kalau Anda melakukan do the best, percayalah SDM itu akan meningkat dengan sendirinya sesuai level Anda masing-masing. Pada saat Anda dikasih kewenangan atau jabatan, kalau di sekolah wali kelas, maksimalkan wali kelas. Kalau dijadikan kaprodi, kalau bahasa Jawa konce ono ya, apa konce ini? Dalami. Dalami, kupas itu, kaprodi itu apa? Sehingga Anda itu secara nggak sadar meningkatkan potensi diri Anda. Itu begitu. Termasuk wakil kepala sekolah. Nah, sehingga secara nggak sadar tadi itu Anda meningkatkan potensi diri. Kalau Anda sudah meningkatkan potensi diri, ada kesempatan peluang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pak Joko, Yayasan Jawa Timur tadi nyampaikan, dilalah kersane Allah. Hukum positifnya ya orang yang sudah berikhtiar tadi lah. Khodo dan qadar bermain. Anda jangan mengharapkan qadar saja, nasib saja, tapi ikhtiar tidak. Itu kan hukum negatif. Menurut saya, bekerjalah semaksimal mungkin. Kafah total. Ya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk memaksimalkan potensi Anda. Sekali lagi pada saat ada posisi, kesempatan dan sebagainya, baik itu di sekolah mau di luar sekolah, di perusahaan dan sebagainya, kalau hukum positif berjalan, seyogyanya orang yang sudah SDM-nya bagus inilah yang punya kesempatan. Seyogyanya hukum positifnya seperti itu. Makanya sekali lagi saya mendorong dan mengajak untuk semua kalangan baik sekolah maupun di luar sekolah itu, ayo kita do the best. Kelihatannya simple, klise, tapi sebenarnya tergantung orangnya mau melaksanakan apa tidak. Gitu. Menjadi tua itu pasti dewasa pilihan. Kan begitu. Yes. Not the for commercial, ya Pak ya. Oke, ya. Ya. Sebenarnya ini contoh kecil Pak ya. Kalau dalam dunia penerbangan itu ada yang namanya critical 11. Waduh, pemenang ini. Critical 11 itu adalah di mana pesawat yang baru dan sedang tinggal lepas landas, itu pilot itu memiliki semacam kayak kekhawatiran gitu Pak, di mana mereka harus benar-benar fokus selama 11 menit pertama penerbangan, karena di situ di 11 menit itu tadi menentukan apakah pesawat ini bisa selamat atau tidak. Ya. Jeru ya.
Ilustrasi ini jero. Jadi dari apa yang panjenengan sampaikan pun sepertinya itu juga bisa diterapkan di semua lini ya Pak ya, sebenarnya. Ya, betul. Dalam kehidupan tidak hanya dari profesi A, B, C, tapi saya rasa itu bisa dipakai secara general gitu. Absolutely right, betul sekali. Kalau saya boleh ngimbangi gini Bang Risma saya. Aja ngomong pilot itu kedukuran. Memang kerjanya tinggi Pak. Asli. Iya betul. Maksud saya begini. Kalau pilot itu kan juga ada jam terbang masalahnya ya. Sampai menjadi kapten itu ada jam terbangnya sekian. Boleh menerbang pesawat komersial itu ada jam terbang. Yeah. Anda bayangkan kalau pilot itu SDM atau kemampuannya itu tidak atau belum mencukupi seorang pilot, terus kemudian megang kemudi posisi pesawat itu. Ya itulah pokoknya. Kalau pesawat itu kan landing di udara. Lek supir biasanya mungkin sih gak iso nyetir sih landing di gini jalan. Nah kalau pilot begitu sudah landing sudah di udara itu kalau enggak itu sudah tinggal pertaruhan profesional saja itu. Iya, kalau dia profesional itu kalau nyungsep itu. Itu maksud saya. Makanya kalau saya bilang tadi itu khodok itu nanti harusnya hukum positifnya orang yang mumpuni yang mempunyai kesempatan untuk garda terdepan tadi. Yeah. Hukum positifnya kan seperti itu. Seorang pilot terus kemudian diterbangkan oleh yang lain gitu. Saya tidak menyebut klasifikasi pekerjanya di luar pilot yang megang. Apa ya boleh? Ini kan makanya kan saya bilang pilot itu kedukuran. Nyekel pesawat sing terbang ya. Resikonya terlalu besar, tidak hanya resiko manajemen, tapi resiko nyawa. Tapi maksud saya kayak misalkan mohon maaf di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C yang notabene memang perusahaan ya. Jadi bukan pesawat dulu. Pesawat itu saya nggak bisa membayangkan kalau dipegang orang bukan profesional. Resikonya itu nggak hanya sekedar manajemen tapi nyawa. Tapi kalau manajemen, nah paling kan tidak sesuai di on direct track. Gitu. Makanya ada istilah right man on the right place itu menjadi penting. Lah right man-nya ini yang seperti apa definisinya? Makanya menurut saya definisi dari right man tadi itu ya dari proses pembelajaran si yang bersangkutan sendiri itu harus ada. Lepas daripada yang bersangkutan akhirnya nanti ditunjuk. Tapi kan proses pembelajaran individunya ini sudah berlangsung duluan gitu loh. Sehingga pada saat ada penunjukan yang bersangkutan sudah ready. Itu yang saya buat di level apapun. Tapi yang ngomong pilot kedukuran saya. Resikonya terlalu besar kalau misalkan tidak dipegang oleh seorang profesional ya. Okay. Ini kan yang lagi heboh sekarang tentang corona Pak. Malah mega corona ini ya. Mana ini awalnya gak didata tentang corona ya. Ya berdasarkan surat edaran pemerintah itu kita sampai tanggal berapa Pak? Lupa saya, tanggal 9 ya? 29 terus kemudian diperpanjang sampai tanggal 5 April. 5 April Maret, ya. Diperpanjang 5 April. Dengan keadaan seperti ini Pak, sesulit apa memanage sekolah, terutama ini kaitannya sebentar lagi kan mau ada penerimaan siswa baru Pak ya. Semua sekolah pasti mengalami ini gitu. Seberapa sulit yang panjenengan rasakan dalam hal memanage sekolah belakangan ini akibat dampak corona tentunya? Sudah pasti sulit. Sulit sekali. Apalagi ini baru kejadian pertama Pak ya kita kayak gini di Indonesia ya. Ya kalau bisa ya? Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir lah ya. Iya, nggak hanya di Indonesia tapi di dunia ya. Corona ya, wabah nih corona ini. Karena sudah menjadi enemy ya. Sudah menjadi enemy. Dan pemerintah pun melalui presiden, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan pun sudah termasuk gubernur itu kan juga sudah membuat surat edaran bahwa pendidikan khususnya itu diliburkan 29 Maret sampai kemudian ada perpanjangan sampai tanggal 5 April. Nah tentu itu berat karena khususnya SMK YP 17-2 Malang ini karena kan belum punya tradisi jumlah siswa yang banyak. Padahal kita juga punya target tahun ini kita kerja keras untuk perolehan siswa baru. Itu kan sudah pasti sangat berpengaruh, mempengaruhi ibaratnya kalau kita itu siap lari ini malah setengah lari. Kan begitu. Tapi betul. Pak monggo kalau mau diunjuk. Oke, terima kasih. Aduh, unjuk dole. Yo, oke. Kita lanjutkan Aris ya. Nyantai kan ini ya, nyantai.
contohnya sekolah kami ini kebetulan SMKYP 722 Malang ini ada beberapa event sekaligus. Jadi event PPDB. Kemudian kebetulan kita juga tahun ini akreditasi. Oh iya. Ya, kalau sebelumnya akreditasi perjurusan mulai tahun ini juga mulai tahun kemarin tuh kurang lebih akhir tahun ini itu diberlakukan akreditasi institusi. Sehingga kita perlu persiapan pemberkasan. Kalau tidak salah akreditasi ini akan dilaksanakan akhir April atau awal Mei. Nah, itu kan sudah mepet waktunya. Ya. PPDB, belum lagi nanti UKK. Kemudian anak yang PSG. Hari ini tadi kita sudah menarik bekerjasama dengan industri, kita mohon maaf dan seterusnya karena sudah ada edaran dari pemerintah untuk yang PSG yang meskipun belum waktunya kita tarik. Contohnya seperti itu. Terus untuk akreditasi, kalau betul-betul kita itu melaksanakan prinsip bekerja di rumah itu kan sulit. Kendala-kendala seperti itu. Jadi saya sendiri melalui Bapak Pengawas Sekolah juga minta izin untuk tim akreditasi tetap masuk meskipun mungkin setengah hari, tapi tetap kita juga menjaga prinsip-prinsip kesehatan. Kita sediakan hand sanitizer, kemudian pola hidup sehat. Pagi tadi kita berikan susu biar hangat. Nah, itu kan katanya kan menangkal ini. Menangkalnya salah satunya harus minum-minum hangat. Nah, pola-pola seperti itu tetap tidak bisa kita remehkan. Bagaimana ini sudah diputuskan menjadi endemi. Jadi kita harus serius, tapi juga di satu sisi kita juga tidak mungkin life must go on. Ya. Untuk pendidikan kalau misalnya kita tinggal begitu saja, padahal saya harus dalam waktu dekat akreditasi. Kemudian juga PPDB. PPDB itu juga kadang-kadang kita silaturahmi ke wali murid. Nah ini kan khawatirnya kalau nanti kita itu silaturahmi tidak diterima wali siswa. Nah, kan ini kan problem-problem seperti itu yang seharusnya kita bisa running jadi menahan diri dan seterusnya. Padahal nanti kalau mudah-mudahan tanggal 5 ini betul-betul tanggal 5 April ini sudah betul-betul pemerintah membuka kembali untuk aktivitas bekerja seperti sedia kala. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai diundur. Nah, kalau sampai diundur, nah ini kan problem baru yang lain akan sudah sangat pasti muncul. Gitu. Ya. Ini ya kita tetap bekerja, tetap mempertahankan prinsip kesehatan, sekaligus berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan SMKYP 722 Malang ini kan termasuk bagian dari ikhtiar kita untuk menambah iklim pembelajaran ya. Sehingga bagaimanapun kalau SMK itu kan dituntut untuk inovasi kreasi. Ini kalau ngomong konteks PPDB, ini juga bagian dari kita ini marketing. Bahwa ini loh SMKYP 722 Malang ini. Meskipun belum ada track jumlahnya banyak, tapi kita punya kualitas. Red Hot Chili Pepper ini judul musik ini. Cuwili ini sambal lombok cilik pedes ini. Harapan kami begitulah. Gak gede tapi pedes. Kroso. Nah, kroso. Nah, begitulah kurang lebih. Iya. Yang pasti berat. Tapi bagaimanapun life must go on. Kita harus laksanakan ini semaksimal mungkin ya, begitu. Iya. Jadi begini Pak. Cik, ngombe boleh ya? Oh boleh, monggo. Tidak dijual. Tidak dijual. Loh itu produknya sekolah Pak? Of course yes. Supporting by Mr. Sopo koncoku sampai lali Pak Lina. Mas Nur Mukhlas ke Direktur PDAM Kota Malang ini, Mas Mukhlas. Guru ngucapno suwun rek, terima kasih. Direktur PDAM Kota Malang Mas Mukhlas. Kita buat kemasan tapi tidak dijual. Dijual aku kok dibeli Mas Mukhlas. Untuk siswa dan masyarakat sekitar saja. Oh, gitu. Terima kasih Mas Mukhlas. Ini air siap minum Pak ya? Air siap minum. Air siap minum ya. Supporting by PDAM Kota Malang. Terima kasih. PDAM Kota Malang. Ya. Oh ya Pak. Apa Pak saran yang bisa panjenengan berikan ke para calon siswa yang sekarang sedang mencari alternatif sekolah untuk melanjutkan ke jenjang SMK? Ya. Yang pasti yang pertama, saya sebenarnya nggak kepingin untuk siswa SMP ya, tapi keseluruhan siswa ya. Tapi kalau ngomong SMP ya, memang pastikan dulu, memang ada 2 jalur pemerintah sudah membuat itu. Meskipun ada double track dan sebagainya SMK. Tapi paling tidak
Kalau SMA itu kan sebenarnya memang untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Sementara SMK itu kan tujuannya pemerintah untuk membuat SMK itu kan untuk mempersiapkan tenaga menengah siap pakai, begitulah kurang lebih definisinya. Sehingga pada saat adik-adik SMP itu mau melanjutkan pendidikan lebih tinggi, ya pilih dulu SMA atau SMK. Kalau SMA ini jalurnya ke pendidikan lebih tinggi. Kalau SMK ya sebenarnya nanti begitu lulus SMK itu menjadi pengusaha, entrepreneur atau kerja yang siap pakai, kan begitu. Jadi ada dua jalur yang sudah pasti ada beda track ini. Nah, ini yang pertama harus dipilih. Kalau sudah memutuskan SMK, ya pilih SMK mana yang sesuai dengan yang dikehendaki jurusannya. Karena biasanya kalau jurusan yang dikehendaki itu lebih mudah untuk belajar lebih giat, kan gitu. Tapi kalau bicara tentang jurusan, Pak ya, kalau saya perhatikan, Pak, semua itu bermuara ke teknologi. Kalau saya perhatikan. Ya. Contoh simpel deh, kalau kita bicara tentang dunia kedokteran, ujung-ujungnya pasti mereka membutuhkan orang teknik di bidang engine untuk medis. Begitu pula kalau di zaman sekarang kan kalau kita ngomong masalah engine pasti ada hubungannya sama IT, Pak ya. Nah, itu udah pasti akan larinya ke sana. Bahkan kalau kita ngomong masalah jurusan pemasaran pun sekarang sudah bermain e-commerce, ujung-ujungnya teknologi lagi. Betul. Kita ngomong masalah jadi akuntan pun juga sama, ujung-ujungnya pakai software lagi, ujung-ujungnya bermuaranya ke IT. Kalau saya lihat pasti kan polanya kan seperti itu, Pak ya. Tapi apakah sebagai kepala sekolah Pak Rian setuju bahwa semua bidang atau semua lini itu harus ada unsur teknologinya? Ya, wah jos sih pertanyaannya hari ini. Lah tapi kenyataannya memang kayak gitu. Betul. Gimana? Betul. Kan siapa sih yang nggak pernah dengar eranya sekarang ini sudah era 4.0, itu sudah pasti. Industri kan mulai revolusi pelancar sebenarnya. Eranya sekarang sudah 4.0. Itu digitalisasi sudah. Orang nggak mungkin kalau dulu nggak pegang gadget, ya. Gadget. Waduh, sampai aku dari keliru. Ya. Siapa sekarang anak kecil pun sudah pegang gadget ini. Ya. Ini kan teknologi, gitu loh. Maka saya sepakat bahwa bidang industri apapun, termasuk pendidikan, itu kan tidak lepas dari dua inti poin. IT, marketing, kan begitu. Pendidikan pun sekarang harus pola marketing diperhitungkan, tidak bisa tidak. Kalau dulu saya ingat zaman saya itu sekolah nggak perlu golek siswa, sekolah tunggu guru ngajar dong, siswa toko dewi. Sekolah itu dicari siswa. Kalau sekarang nggak bisa, sekolah cari siswa, itu kan unsur marketing berarti. Bagaimana maksimal mungkin si sekolah itu memaksimalkan diri untuk mencari siswa. Nah itu juga tidak lepas dari unsur IT. Kalau ditunjang IT, apalagi sekarang era 4.0, anak-anak dikasih lembaran-lembaran ya siapa tertarik. Dan sekarang 17.2 concernnya di situ, Pak ya. Itu maksud saya. Maka kalau misalkan adik-adik SMP itu mau ngambil sekolah, ojo lali SMKYP 17.2 Malang. Loh ini kan bagian dari kita ini dengan bangga memperkenalkan diri, guys. SMKYP 17.2 Malang. Kita sudah punya studio YouTuber yang menjadi salah satu branding kebanggaan kami. Ini kan bagian dari menjawab era 4.0 tadi. Jadi jangan diremehkan. Kayak misalkan e-sport, ketok idolinan tok dado dan sebagainya. Tapi sudah menjadi era bisnis. Era bisnis bahkan menghasilkan uang miliaran di situ. Kalau tidak salah sekarang itu malah Pak Jokowi menggulirkan Piala Presiden. Ya, Piala Presiden seperti itu. Ini sudah bukan main-main. Kalau ngomong main-main era 4.0, digitalisasi. Sing dulinan tok itu blogger-blogger ini. Ya, sing Indonesia ini sing paling top ini siapa nih? Golongannya itu ya, Atta Gledek. Mas Atta itu nih, Mas Atta. Mas Atta ini. Dulinan tok kayaknya kerja. Ya.
Dulinan tok itu. Tapi siapa sing nggak mengakui bahwa Mas Atta ini duit ngalir ini ya? Miliaran. Mengalir duit itu. Banyak yang tidak sadar. Padahal lek diomong dulinan ya dulinan. Tapi dulinan yang menghasilkan dolar, men. US dollar, men. Gitu loh. Digitnya beda. Padahal konteks bekerjanya, lek ngomong serius bekerja itu kan orang berpikiran bekerja itu ya di perusahaan, megang kertas, megang laptop, megang komputer kan gitu. Aku ndelok Mas Atta ora tahu megang laptop. Ya oleh mana nanti pada saat nge-mix dan sebagainya oke lah. Tapi pada saat ngeblok apa ya guyanan dok ini. Tapi digit, men. Nah, era-era seperti itu sudah terjadi sekarang ini. Siapa yang mau memungkiri kalau misalkan IT tidak dibutuhkan? JP 72 Malang. Saat ini pun saya sedang ngomong, itu juga dalam rangka menjawab era 4.0. Berarti 17.2 ini sudah ya Pak ya, apa? Selain mempersiapkan diri melek IT, harus melek IT. Selain sudah action di bidang itu dan sekarang concernnya di situ juga siap, betul. Ya, kalau Haris tadi ngomong pemasaran, bidang pemasaran. Kalau sebelumnya kita itu misalkan membuat produk-produk, anak-anak kita suruh untuk pulang misalkan membawa kerajinan tangan atau apapun yang diproduksi oleh YP Tujuh Malang kemudian dibawa pulang dijual ke kampung. Itu kan ibarat branding gitu, cuman satu kampung, dua kampung. Tapi kan dengan IT, e-commerce dan sebagainya, itu sudah online system. Tidak hanya Malang, Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia pun membaca. Nah ini konteks marketing yang seperti ini sudah tidak boleh diabaikan lagi. Okay. Gitu. Siapa mengira kalau mohon maaf ini Pak Nadiem Makarim Gojek, bos Gojek ini. Ini mohon maaf ini. Kalau Gojek pengkolan ini amblas ya. Kalau kita nggak melek IT, kalau kita nggak concern di bidang IT dan serius menangani bidang IT, cepat apa lambat menurut saya bisa ketinggalan bidang apapun. Nah kalau berbicara masalah siswa tadi ya Haris ya, saya ingin menambahkan seperti yang saya sampaikan di awal, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, dan siapapun yang baik itu di YP2 maupun di luar sana, cobalah do the best, lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing, asah terus gitu ya. Ngomong konteks YP 72 Malang, saya juga menekan kepada anak didik SMK YP 72 Malang, jangan pernah merasa minder, takut, khawatir dan sebagainya sekolah. Menurut saya pada saat Anda bisa sekolah di perusahaan sekolah yang gede, bersyukur. Tapi pada saat sekolah Anda itu bisa memutuskan YP2 Malang pasti akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada Anda, khususnya nanti setelah pasca lulus. Ya, saya mengibaratkan begini, mutiara itu kan temannya di laut, di kerang nggak kelihatan. Tapi kalau anda ini siswa-siswa saya ini memang jiwanya jiwa mutiara, itu akan kelihatan dimanapun Anda berada. Mohon maaf, mau di sekolah favorit, mau sekolah berbasis internasional, mau tidak, kalau Anda itu jiwanya jiwa mutiara pasti bersinar. Ini sudah dibuktikan dengan alumni kami YP 72 ya, YP 17 waktu itu masih SMA, reinkarnasi kami menjadi SMK itu lulusan terbaik kami sempat menduduki orang nomor 1 di Malang, yaitu Abah Anton. Salam untuk Abah Anton. Itu merupakan lulusan terbaik kami saat ini di eksekutif. Yang legislatif tidak terhitung. Itu kan mutiara-mutiara. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menilai kurang YP 72 Malang. Tapi kalau dibandingkan sekolah-sekolah favorit di Malang, jauh SMK YP 2. Tapi karena jiwanya mutiara tetap bersinar. Itu maksud saya, anak-anakku sekalian. Lah, untuk menjadi mutiara itu juga nggak gampang, gitu loh. Caranya seperti apa supaya Anda menjadi? Asah terus potensi. Kalau Anda diam aja, ndak cinta, ndak komitmen, ndak kafa, ya nggak bisa. Anda harus punya kesadaran untuk meningkatkan potensi diri Anda sendiri. Gali semaksimal mungkin.
gitu. Itu yang nanti secara hukum positif akan menentukan mutiara Anda itu apa tidak. Kalau Anda mengharapkan terus kemudian jadi wali kota, jadi bupati tanpa adanya kristalisasi keringat, katanya Mas Tukul ini. Kristalisasi. Itu kan kalau diterjemahkan itu belajar terus menerus itu. Long life education katanya UNESCO. Long life education. Nah, itu kan belajar terus menerus. Tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan potensi diri. Kalau Anda nanti ditakdirkan menjadi mutiara, ya Anda pasti akan bersinar itu. Dimanapun Anda akan belajar. Kalau Anda mutiara, sekali lagi dimanapun Anda belajar, termasuk di YP Tujuan Malang. Kami siap YP Tujuan Malang untuk mendidik Anda untuk menjadi yang terbaik. Tapi kembali lagi, siswa harus punya semangat yang sama. Sehingga gelombangnya podo. Lek guru ini semangat, pelaksana semangat, siswa ini gak semangat, juga iso gelombangnya ketemu. Kan kurang lebih begitu ya. Oke Pak, ini kalau saya lihat jam sudah sore ya. Ya oke. Sebelum kita tutup ini mungkin ada hal terakhir yang Bapak mau sampaikan? Siap. Terima kasih. Yang pasti kepada pendiri-pendiri SMK YP 17 baik Jawa Timur maupun Malang, saya pasti menyampaikan terima kasih karena dikasih kesempatan untuk bisa mengabdi di YP 7 Malang. Bagaimanapun untuk mengangkat YP 722 Malang ini tentu tidak mudah, tapi saya dan semua guru juga punya semangat yang sama untuk concern to make better. Tiap hari makin kita kedepankan lebih baik. Itu pasti. Lebih-lebih juga kami menyampaikan terima kasih khususnya pemerintah pusat. Bagaimanapun kalau sekolah kecil semacam kami ini SMK YP 17 Malang itu kalau tidak ada support dana dari pemerintah juga kesulitan. Karena bagaimanapun siswa kita ini dari golongan yang mohon maaf minoritas ya, secara ekonomi, sehingga sudah pasti bantuan dari pemerintah itu menjadi sebuah kebutuhan. Makanya kami merasa terima kasih kepada pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan telah memberikan BOS, bantuan operasional sekolah. Itu penting bagi kami untuk operasional sekolah. Termasuk juga khususnya Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, karena telah memberikan dana bantuan tambahan ini selain dari BOS pemerintah pusat. Melalui kebijakan lokal Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur ini membuat terobosan janji politis dulu, mohon maaf Bu, itu tistas gratis dan berkualitas. Nah, saat ini dimunculkan dalam bentuk BPUPB, bantuan operasional untuk sekolah, itu BPUPB. Jadi dengan adanya tambahan asupan asupan funding ini, kami lebih bisa bernafas untuk mengembangkan sekolah ya, termasuk yang kita laksanakan sekarang ini. Kita membuat studio YouTube, kemudian kita juga bisa membuat kemasan ini kan, meskipun dikasih airnya dari PDAM Kota Malang Mas Mukhlas, tapi kemasannya kan ya tugu. Nah, ini kan dana-dana BPUPB ini setelah kita dikasih BOS, dikasih BPUPB, ya menjadi kewajiban sekolah untuk lebih meningkatkan diri, kualitasnya khususnya. Syukur-syukur kualitasnya nanti itu juga bersinggungan dengan era 4.0 tadi, itu kan lebih cantik gitu. Karena itulah yang memang diharapkan oleh pemerintah pusat, bahwa industri ekonomi kreatif harus kita tingkatkan. Ini bagian dari kita ini menjawab tantangan itu, era 4.0, dan itu juga pasti tidak bisa kita laksanakan tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui BOS maupun dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah melalui BPUPB. Maka sekali lagi kami selaku insan pendidikan menyampaikan terima kasih khususnya SMK YP 7 Malang. Saya merasa yakin sekolah-sekolah lain pun sangat terbantu. Maka menjadi tugas kami juga untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk anak-anakku, selamat belajar, selamat berjuang, jadilah mutiara-mutiara SMK YP 17-2 Malang. Seperti yang kita punya moto SMK YP 7-2 Malang ini, ya belajar ya berkarya, belajar ya bekerja. Begitulah SMK YP 17-2 Malang bisa. Demikian mungkin Aris ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.